Hai ibu-ibu sahabat Petania Kamarati, apa kabar? Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Dan sudah lama banget nih saya nggak buat video mengenai MPASI. Rasanya rindu sekali ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke semua ibu-ibu. Maaf ya, beberapa bulan ini channel Petania Kamarati nggak upload video, soalnya sibuk. Entah sibuk ngapain, sebenarnya mager sih. Cuman entah kenapa baru-baru ini kok mulai tergerak lagi, karena masih banyak ternyata pertanyaan-pertanyaan yang mengandung tentang MPASI yang ibu-ibu sedikit kurang mengerti dan kurang paham. Dan pada akhirnya kali ini saya akan membahas lagi mengenai MPASI. MPASI kan banyak tuh, apa aja nih? Kita mulai bahas mengenai ati ayam ya ibu-ibu. Entah kenapa masih banyak sekali ibu-ibu yang bertanya mengenai ati ayam untuk MPASI. Apakah tidak bosan ibu-ibu? Itu tuh, si ati ayam itu tuh sebenarnya bukan isu baru, karena beberapa waktu yang lalu mengenai ati ayam ini sempat viral. Udah pernah saya bahas loh di channel ini, Petania Kamarati. Makanya ibu-ibu tuh jangan malas-malas buka-buka video yang lain, oke? Tapi nggak apa-apa lah untuk mereview atau mengingatkan kembali. Kita bahas yuk sedikit demi sedikit. Sedikit mereview nih. Masih pada inget kan kenapa MPASI dimulai dari umur 6 bulan? Karena kebutuhan energi bayi 0 sampai 6 bulan umumnya 100% masih bisa terpenuhi dari ASI saja. Tapi setelahnya udah nggak cukup, makanya harus ditambah MPASI. Di usia 6 sampai 8 bulan ASI cuma mencukupi 70%, jadi 30% harus dari MPASI. Kemudian di usia 9 sampai 11 bulan 50-50 lah, 50% banding 50%. Di atas setahun ASI cuma 30%, MPASI yang 70%. Itu tadi baru kebutuhan energi. Bagaimana dengan kebutuhan zat besi? Lihat deh, zat besi dari ASI itu sedikit banget. Tapi dari 0 sampai 6 bulan pada umumnya masih ada cadangan dari kehamilan, jadi masih bisa terpenuhi 100%. Setelah 6 bulan ASI itu cuma bisa memenuhi kebutuhan zat besi 3% saja. Iya, 3% aja. 90% harus terpenuhi dari MPASI. Emang apa pentingnya zat besi ini sih? Ini adalah review tahun 2019 mengenai dampak defisiensi zat besi pada anak. Bisa dibaca sendiri ya, tapi kalau diringkas seperti ini. Defisiensi zat besi dengan atau tanpa anemia dapat menyebabkan gangguan kognitif, gangguan psikomotor, retardasi pertumbuhan, gangguan perilaku, menurunnya IQ, kemampuan motorik halus, kurang konsentrasi, performa sekolah yang menurun, sehingga saat dewasa pendapatan per kapita menurun, performa pekerjaan juga menurun. Emang berapa banyak sih zat besi yang diperlukan? Kalau kita lihat AKG yang terbaru, kecukupan zat besi anak 6 sampai 11 bulan adalah 11 mg per hari, naik dari sebelumnya yaitu 7 mg per hari. Nah, ASI hanya bisa memenuhi 0,2 mg zat besi saja, sehingga 10,8 mg sisanya harus terpenuhi dari MPASI. Penelitian menunjukkan kalau ternyata MPASI homemade di Indonesia mayoritas kekurangan zat besi, kalsium, zinc, niacin, folat, dan tiamin. Tapi Indonesia nggak sendirian loh, karena menurut penelitian lain di 6 negara Afrika menunjukkan bahwa MPASI homemade-nya sama juga bun, paling banyak kekurangan zat besi. Liver termasuk ke dalam sumber zat besi Heme yang tinggi. Sumber zat besi Heme artinya yang tinggi penyerapannya, yang non Heme lebih rendah penyerapannya ya.
Coba kita cek yuk rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan dunia dan simpulan jurnal-jurnal ilmiah. Kata WHO di buku ini yang bisa di-download gratis nih yang kayak gini nih. Liver alias hati apa saja adalah sumber MPASI kaya zat besi. Bisa hati ayam, hati sapi, hati kalkun, dan lain-lain. Masih ingat penelitian yang di Indonesia tadi kan? Nah, tim peneliti merekomendasikan ini nih. Tambahkan hati ayam 5 gram atau 1 sendok teh tiap kali makan untuk meningkatkan asupan zat besi, zinc, dan kalsium. Tapi kenapa harus hati ayam sih? Kan sumber zat besi lain banyak. Coba hitung ya. Jika dalam 28 gram hati ayam mengandung 3,6 mg zat besi, berarti sehari seorang anak perlu 84 gram hati ayam untuk mencapai 10,8 mg zat besi. Kalau pakai daging sapi gimana? Dengan hitungan yang sama, dalam sehari butuh 378 gram daging sapi. Kalau bayam sekitar 300 gram berarti. Padahal kita tahu ya soal heme dan non heme. Coba yuk kita lihat bagaimana penyerapannya. Ini adalah rata persentase penyerapan zat besi dari setiap bahan makanan. Yang paling tinggi tentu yang heme seperti hati ayam. Senada dengan penelitian di 6 negara Afrika tadi, untuk memenuhi kebutuhan zat besi anak pada MPASI hanya dibutuhkan hati ayam atau sapi dalam jumlah sedikit dibandingkan bahan makanan lain. Tentu ini cocok untuk kapasitas lambung bayi yang belum besar dan keterampilan makan bayi yang belum terlatih. Tapi aman gak sih makan hati ayam ini? Menurut FDA aman, asal dimasak matang. Jangan setengah atau 3/4 matang, harus benar-benar matang. Hati tidak terbukti secara ilmiah beracun ya, malah justru banyak direkomendasikan karena kaya zat besi, kaya zinc dengan harga sangat terjangkau dan mudah dicari di mana saja. Bagaimana dengan kolesterol? Apakah hati mengandung kolesterol? Yes, betul. Tapi ingat, kan anak bukan miniatur orang dewasa. Kalau menurut APB, untuk anak di 2 tahun ke bawah, artinya yang lagi MPASI tidak perlu seperti dewasa yang harus menghindari kolesterol atau trans fat. Kemarin-kemarin banyak yang nanya juga. Beda Bu sama kita yang udah dewasa. Udahan dulu ya Bu, kita ngomongin hati ayamnya. Ntar kapan-kapan kita sambung lagi, tapi ngomongin hati yang lain aja, hati saya misalnya. Semoga bermanfaat ya info dari saya, dan semoga pada nggak galau lagi. Bisa dicari juga jurnal-jurnal ilmiahnya kalau masih belum yakin bener ya Bu. Silahkan dicoba. Sampai ketemu lagi.